guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anu MT. Pada kesempatan ini pembahasannya masih sama kebutuhan gizi pada manusia sakit, tapi kita berfokus pada nutrisi ya dengan pasien gangguan ginjal, saluran kemih dan GERD. Nah, mohon dukungannya teman-teman, berikan like, subscribe, and share supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Terima kasih atas dukungannya. Pertama yang akan kita bahas yaitu adalah diet penyakit ginjal dan saluran kemih. Yang mana di sini ada gambaran umum ya. Fungsi utama ginjal adalah memelihara keseimbangan homeostatik cairan, elektrolit, dan bahan-bahan organik dalam tubuh melalui proses filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan ekskresi. Nah, fungsi lainnya yaitu sintesa hormon eritropoietin, sekresi renin, dan aldosteron. Ini mengubah vitamin D kemudian menjadi bentuk aktif dan degradasi berbagai jenis hormon. Nah, untuk fungsi ginjal, glomerulus filtrate atau GRF itu 100 sampai 150 ml per menit. Sementara untuk kreatinin, clearance atau CCT pada wanita 85 sampai 125 ml per menit, untuk yang pria 97 sampai 140 ml per menit. Yang untuk urea clearance atau UCT 10 sampai 20 mg per sen. Nah, di sini ada diet khusus bila ginjal terganggu, yaitu pada penyakit 1. Sindroma nefrotik, ya 2. Gagal ginjal akut, yang ketiga penyakit ginjal kronik, yang keempat penyakit ginjal tahap akhir, yang kelima itu batu ginjal. Nah, penekanan diet ditekankan pada pengontrolan asupan energi, kemudian protein, cairan, elektrolit, natrium, kalium, kalsium, dan fosfor. Nah, untuk diet sindroma nefrotik, di sini sindroma nefrotik atau nefrosis ya adalah kumpulan manifestasi penyakit yang ditandai oleh ketidakmampuan ginjal untuk memelihara keseimbangan nitrogen sebagai akibat meningkatnya permeabilitas membran kapiler glomerulus. Nah, kehilangan protein melalui urin yang ditandai oleh proteinuria ya biasanya itu lebih dari 3,5 gram protein per 24 jam. Nah, ini menyebabkan hipoalbumin yang diikuti oleh udem ya pada pasiennya. Bisa juga kan timbulnya ada hipertensi atau hiperlipidemia dan rasa lemah yang dialami oleh pasien. Nah, untuk tujuan dietnya ini, yang pertama itu mengganti kehilangan protein, terutama albuminnya ya, karena albuminnya lebih banyak keluar melalui urin. Yang kedua, mengurangi edema dan menjaga keseimbangan cairan tubuh, memonitor hiperkolesterolemia dan penumpukan trigliserida. Yang keempat, mengontrol hipertensi. Yang kelima, mengatasi anoreksia. Di sini ada syarat diet. Yang pertama, energinya itu cukup untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen positif, yaitu 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk protein sedangnya yaitu 1,0 gram per kilogram berat badan, atau bisa juga ya 0,8 gram per kilogram berat badan. Ini ditambahkan jumlah protein yang dikeluarkan melalui urin. Kemudian lemak sedang yaitu 15 sampai 20% dari kebutuhan energi total. Nah, untuk karbohidrat sebagai kebutuhan energinya. Kemudian natrium dibatasi yaitu 1 sampai 4 gram sehari biasanya. Ini tergantung berat ringannya edema yang dialami oleh pasiennya. Kemudian kolesterol di sini dibatasi ya kurang dari 300 mg. Begitu pula gula murni bila ada peningkatan trigliserida darah ya. Kemudian cairan ini disesuaikan dengan banyaknya cairan dikeluarkan melalui urin ditambah
500 mg ini sebagai pengganti cairan yang dikeluarkan melalui kulit dan pernapasan ya pada pasien. Nah, berikutnya di sini ada jenis diet dan indikasi pemberiannya. Ini sini tergantung dari hasil pemeriksaan laboratorium ya sebenarnya, dan diagnosa tiap individunya karena setiap pasien itu berbeda-beda. Nah, contohnya diet sindrom nefrotik itu 1700 kalori. Nah, B-nya itu 50 gram, natriumnya itu 2 gram ya, B itu protein. Kemudian diet gagal ginjal akut ya, yang berikutnya pembahasannya adalah diet gagal ginjal akut. Sini gagal ginjal akut ini terjadi karena menurunnya fungsi ginjal secara mendadak ya, yang terlihat pada penurunan glomerulus filtrate rate atau GFR atau tes kreatinin ya, TKK, dan tergantungnya kemampuan ginjal untuk mengeluarkan produk-produk sisa metabolisme. Nah, disertai oliguria, biasanya urinnya kurang dari 500 ml per 24 jam sampai mengalami anuria ya. Kemudian hiperkatabolisme ini di sini dipengaruhi oleh berat ringannya penyakit. Kemudian gangguan fungsi ginjal, kemudian status gizi pasien, kemudian jenis terapi yang diberikan. Nah, gejala disertai anoreksia biasanya, kemudian bisa aja ada anusia, kemudian rasa lelah, gatal ya, mengantuk, pusing, dan sesak nafas yang dialami pasiennya. Nah, tujuan dietnya pertama memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan fungsi ginjalnya. Kedua, menurunkan kadar ureum darah. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, memperbaiki dan mempertahankan status gizi optimal dan mempercepat penyembuhan pasien. Nah, di sini ada syarat dietnya. Pertama itu syaratnya energinya itu harus cukup ya, untuk mencegah katabolisme itu dianjurkan 25 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan. Kedua, protein ini disesuaikan dengan katabolisme proteinnya, yaitu 0 sampai 6 sampai 0,6 ya maaf sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian lemak sedang yaitu 20 sampai 30% dari kebutuhan energi total atau antara 0,5 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian untuk karbohidratnya di sini kebanyakan ya karbohidrat sebanyaknya sisa kebutuhan energi ya, setelah dikurangi jumlah energi yang diperoleh dari protein dan lemak. Jadi sisanya dijumlahkan dulu untuk protein dan lemak, baru diambil karbohidratnya. Kemudian natrium dan kalium dibatasi bila ada anuria. Nah, untuk cairan sebagai pengganti cairan yang keluar melalui muntah, diare, dan urin ya, itu lebih dari 500 ml. Ya, bila kemampuan untuk makannya rendah, makanan diberikan dalam bentuk formula, nah enteral atau parenteral. Nah, di sini tambahkan suplemen asam folat ya, harus tambahkan suplemen asam folat, kemudian vitamin C, vitamin A, dan vitamin K. Nah, di sini ada jenis dan indikasi pemberian dietnya. Nah, pertama, jenis diet ini disesuaikan dengan keadaan pasien ya, dan berat ringannya katabolisme protein yang dialami oleh pasiennya. Pada katabolisme ringan ini atau keracunan obat dapat diberikan makanan per oral dalam bentuk lunak. Nah, pada katabolisme sedang atau infeksi peritonitis ya, serta katabolisme berat, luka bakar atau sepsis ya, ini bisa diberikan makanan formula enteral atau parenteral. Nah, untuk jenis diet yang diberikan di sini bisa diet gagal ginjal akut lunak dan diet gagal ginjal akut cair. Nah, apabila pasien makan per oral ya, semua makanan boleh diberikan ya, kalau misalnya menggunakan oral ya. Nah, seperti biasa ini semuanya bisa diberikan. Nih, tapi batasi garam bila ada hipertensi atau ada asites, ada edema ya. Ini batasi buah dan sayuran, tinggi kalium jika ada hiperkalemia pada pasiennya.
Nah, di sini ada contoh menu yang dapat diberikan, dapat dilihat pada menu makanan lunak disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan pasien ya. Nah, lihat nih menu makanan lunak yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, di situ ya bisa digunakan ya sebagai acuan atau contoh daftar menu untuk pasien ini. Tapi disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan pasiennya. Nah, kemudian cara memesan dietnya, ini diet gagal ginjal akut lunak ya, atau cair, atau kita bisa singkat dengan DGGA lunak atau cair. Yang berikutnya yaitu pembahasannya adalah diet penyakit pada pasien dengan pasien dengan penyakit ginjal kronik ya. Nah, penyakit ginjal kronik ini adalah keadaan di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang cukup berat secara berlahan-lahan ya, bisa menahun, disebabkan oleh berbagai penyakit ginjal. Nah, untuk penyakit ini bersifat progresif dan umumnya tidak dapat pulih kembali ya. Jadi gejalanya biasanya tidak ada nafsu makan, mual, muntah, pusing ya, bisa saja sesak nafas ya, rasa lelah, edema kaki ya, edema pada kaki dan pada tangan biasanya juga ya, atau bisa saja uremia maaf. Nah, bila glomerulus filtrate rate-nya atau tes clearance-nya itu kurang dari 25 ml per menit, ya ini diberikan diet protein rendah pada pasiennya. Nah, di sini tujuan dietnya ini mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dengan memperhitungkan sisa fungsi ginjalnya agar tidak memberatkan kerja ginjal ya maksudnya ya. Kemudian mencegah dan menurunkan kadar urean darah yang tinggi atau uremia, kemudian mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian mencegah atau mengurangi progresivitas gagal ginjal ya dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus. Nah, di sini ada syarat diet ya, energinya itu harusnya cukup ya, dianjurkan itu 35 kilokalori per kilogram berat badan, kemudian proteinnya itu rendah ya, 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan, kemudian lemaknya cukup yaitu 20 sampai 30% dari kebutuhan energi totalnya ya, harus dicari dulu energi totalnya berapa ya, rumusannya silahkan dilihat pada video sebelumnya. Kemudian karbohidrat cukup yaitu kebutuhan energi total ini dikurangi energi yang berasal dari protein dan lemaknya. Kemudian natrium dibatasi apabila ada hipertensi ya, edema, asites, oliguria atau anoria. Nah, untuk kalium ini juga dibatasi 40 sampai 70 mg. Nah, apabila ada hiperkalemia ya atau kalium dalam darah itu lebih 5,5 mg itu kemudian oliguria atau anoria ya. Kemudian cairan ini dibatasi juga, sebaiknya jumlah urin sehari ditambah pengeluaran cairan melalui keringat dan pernapasan ya dari 50 ml. Nah, untuk vitaminnya ini dianjurkan cukup, bila perlu diberikan suplemen piridoksi, asam folat, vitamin C dan vitamin D. Di sini ada jenis diet dan indikasi pemberiannya. Ini menurut berat badan pasien ya. Yang pertama diet protein rendah 1 itu 30 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kg. Nah, untuk protein rendah 2 biasanya itu 35 gram protein ini diberikan pada pasien dengan berat badan 60 kg. Nah, untuk diet protein rendah 3 40 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan 65 kg. Nah, untuk makanan yang dianjurkan yang pertama itu protein ya, kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu. Kemudian yang lemaknya itu dari santan, kelapa, margarin dan mentega. Nah, untuk vitamin dan mineralnya bisa dari sayuran, buah tinggi kalium seperti pisang, daun pepaya ya, bayam ya, butter celery atau pada pasien dengan hiperkalemia. Nah, sini makanan yang dianjurkan itu yang karbohidrat bisa dari nasi, bihun, jagung, kentang, selai, madu, permen dan lainnya. Sementara yang untuk protein itu telur, daging, susu, ayam, ikan. Nah, untuk lemak bisa dari minyak jagung, minyak kacang tanah, margarin, mentega rendah garam ya,
minyak kelapa sawit, dan minyak kedelai. Nah, untuk vitamin dan mineral, semua buah dan sayur kecuali pasien dengan hiperkalemia dianjurkan memilih yang rendah kalium. Nah, pembahasan berikutnya itu adalah diet penyakit pada pasien dengan ginjal, ya, penyakit ginjal tahap akhir ya, atau terminal. Nah, sini penurunan fungsi ginjal secara bertahap yang sifatnya irreversibel dengan kreatinin clearance ya kurang dari 5 ml per menit ya, sehingga harus diberikan terapi pengganti ginjal untuk survive. Nah, apabila pada penderita gagal ginjal terminal tidak dilakukan terapi pengganti, maka akan segera meninggal ya. Harus diberikan ini dilakukan terapi pengganti ya harusnya. Kemudian penyebab kematiannya ini bermacam-macam ya, ada karena gagal ginjal, gagal jantung, kemudian asidosis metabolik, hiperkalemi, kemudian infeksi dan perdarahan gastrointestinal. Nah, di sini pembahasan yang pertama transplantasi ginjal ya, yang terminal itu transplantasi ginjal, terapi pengganti dengan cara mengganti ginjal dengan ginjal donor. Karena diet sangat tergantung pada keadaan pasien, maka penyusunan diet dilakukan secara individual. Nah, di sini tujuannya mencapai dan mempertahankan status gizi optimal, kemudian mencegah hiperlipidemia, kemudian mencegah ketidaktahanan terhadap glukosa, kemudian mempercepat proses penyembuhan. Nah, untuk cara dietnya di sini energinya cukup 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari, kemudian protein tinggi pada bulan pertama transvalansi yaitu 1,3 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan ya, atau per hari ya. Setelah itu protein menjadi 1 gram kilogram ya berat per hari. Nah, lemak lemak sedang itu kurang dari 30% dari total energi, dibatasi pemakaian lemak jenuh, karbohidratnya cukup untuk mengatasi ketidaktahanan terhadap glukosa, kemudian batasi pemakaian gula sederhana dan serat harus tinggi, kemudian kolesterolnya kurang dari 300 mg per hari untuk mencegah hiperlipidemia, kemudian kalsiumnya tinggi, fosfat sama dengan kalsium ya untuk mengatasi absorpsi rendah ya, natrium, kalium, cairan tidak perlu dibatasi kecuali ada indikasi gangguan fungsi pada ginjalnya. Nah, sini ada bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, yang dianjurkan itu sumber lemak tidak jenuh ganda, sayur-sayuran, buah-buahan segar ya. Nah, untuk tidak dianjurkan itu sumber lemak jenuh, sumber kolesterol, sumber gula sederhana seperti gula pasir, gula merah, madu, dan makanan manis yang berlebihan. Untuk yang terminal berikutnya, diet gagal ginjal yang dialisis ya, pasien yang mengalami melakukan dialisis. Dialisis dilakukan pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal berat, di mana ginjal tidak mampu lagi mengeluarkan produksi sisa metabolisme atau mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit serta memproduksi hormon-hormon. Nah, untuk dialisis harus dilakukan bila TKK kreatinin clearance atau GFR-nya itu kurang dari 15 ml per menit. Nah, teknik dialisa ada dua ya, hemodialisa. Cara ini paling banyak digunakan. Yang kedua yaitu dialisis peritoneal atau CAPD ya. Nah, pada proses hemodialisis, aliran darah ke ginjal dialihkan melalui membran semi permeable dari mesin cuci ginjal sehingga produk-produk sisa metabolisme dapat dikeluarkan dari tubuh si pasiennya. Pada dialisis peritoneal, darah dialihkan ke membran semi permeable dari peritoneum. Nah, anjuran diet didasarkan pada frekuensi dialisis, sisa fungsi ginjal, dan ukuran tubuh si pasiennya. Nah, tujuan dietnya di sini mencegah defisiensi zat gizi serta mempertahankan dan memperbaiki status gizi agar penyakit dapat melakukan aktivitas normal. Agar pasien dapat melakukan aktivitas normal. Yang kedua, menjaga keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, menjaga akumulasi produk sisa metabolisme tidak berlebihan. Sini ada syarat dietnya.
Yang pertama, energi cukup yaitu 35 kalori per kilogram berat badan ideal pada pasien hemodialisa atau HD maupun continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CAPD. Pada CAPD diperhitungkan ya jumlah energi yang berasal dari cairan CAPD-nya. Bila diperlukan, penurunan berat badan dilakukan secara berangsur ya, antara 250 sampai 500 gram per minggu ya. Nah, untuk mengurangi resiko katabolisme massa tubuh. Nah, yang kedua itu protein tinggi untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen dan mengganti asam amino yang hilang selama dialisis, yaitu dianjurkan 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan idealnya atau per hari pada HD ya hemodialisa, dan 1,3 gram per kilogram berat badan ideal ya per hari pada pasien yang mengalami CAPD dengan protein BV tinggi. Nah, yang berikutnya adalah karbohidrat cukup yaitu 55 sampai 75%. Lemaknya itu normal yaitu 15 sampai 30% per 30% total dari total energi. Maaf. Kemudian natrium diberikan sesuai jumlah urin yang keluar 24 jam ya. Nah, 1 gram itu ditambah penyesuaian penurunan jumlah urin sehari yaitu 1 gram untuk tiap setengah liter urin ya yang mengalami HD atau hemodialisa. Yang berikutnya itu 1,4 gram ya tanpa penyesuaian menurut jumlah urin ya sehari yaitu 1 gram untuk tiap setengah liter urin ya yang mengalami CAPD, jalan CAPD. Nah, kalium sesuai jumlah urin yang keluar 24 jam 2 gram ya. Itu penyesuaian menurut jumlah urin sehari yaitu 1 gram untuk tiap 1 liter urin ya yang HD. Kemudian 3 gram ya tanpa penyesuaian jumlah urin sehari yaitu 1 gram untuk tiap 1 liter urin ya yang CAPD. Nah, untuk kalsiumnya itu tinggi 1000 mg per hari. Nah, sementara yang untuk fosfor itu dibatasi kurang dari 17 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk cairan juga dibatasi jumlah urinnya itu 24 jam ya. Itu lebih dari 500 sampai 750 mili. Kemudian suplemen vitaminnya ya bila diperlukan. Bila nafsu makannya kurang, ini diberikan makanan enteral mengandung energi dan proteinnya yang tinggi. Sini ada jenis diet dan indikasi pemberian tergantung pada frekuensi dialisa. Jika fungsi ginjal dan ukuran badan pasien harus ya ukuran badan pasien sehingga harus direncanakan perorangan. Ya, berdasarkan berat badan di sini bedakan menjadi 3 diet dialisis. Dialisis pertama itu 60 gram protein ini diberikan kepada pasien dengan berat badan kurang lebih 50 kg ya. Untuk dialisis yang kedua dialisis kedua itu 65 gram protein ini diberikan kepada pasien dengan berat badan kurang lebih 60 kg. Nah, untuk dialisis 3 70 gram protein ya diberikan kepada pasien dengan berat badan kurang lebih 65 kg. Yang berikutnya adalah ya pembahasan berikutnya tentang nutrisi atau diet penyakit nefrolitiasis atau batu ginjal. Nah, untuk batu ginjal di sini ya terbentuk bila konsentrasi mineral dan garam dalam urin mencapai nilai yang memungkinkan ya terbentuknya kristal. Ini banyak ditemukan pada laki-laki dewasa ya daripada perempuan dewasa. Batu ginjal ini gejala batu ginjal ini adalah nyeri pada abdomen, mual, muntah, infeksi saluran kemih, dan sering buang air kecil. Nah, penyakit ini sering kambuh kembali karena pola makan yang tidak sehat. Nah, untuk tujuan diet mencegah atau memperlambat ya terbentuknya kembali batu ginjal, kemudian meningkatkan ekskresi garam dan urin dengan cara mengencerkan urin melalui peningkatan asupan cairan, kemudian memberikan diet sesuai dengan komponen utama batu ginjalnya. Nah, di sini ada syarat dietnya, energinya itu 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari, proteinnya itu 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari, lemaknya 20-30%, karbohidratnya cukup ya. Cairannya itu tinggi 2,5
sampai 3 liter lah ya per hari, ya separuhnya dari minumannya. Kemudian pembatas makanan sesuai dengan jenis batu ya, ini harus dilihat hasil labnya dulu. Nah, yang berikutnya itu adalah penyakit ya, penyakit nefrolitiasis itu batu kalsium ya. Untuk batu ginjal jenisnya itu batu kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Nah, umumnya hiperkalsiuria ini biasanya lebih dari 200 mg kalsium dalam urin per hari ya, terjadi karena tingginya absorpsi kalsium. Ini penyebabnya bermacam-macam, bisa metabolik ataupun pola makan si pasiennya. Nah, untuk hiperkalsiuria dibagi menjadi dua. Yang pertama, hiperkalsiuria tipe 1, yaitu yang tidak tergantung pada diet, karena kalsium dalam urin tidak tergantung pada asupan kalsiumnya. Yang kedua, hiperkalsiuria tipe 2 yang tergantung pada diet karena kalsium urin tinggi bila asupan kalsiumnya itu tinggi. Nah, untuk pembatasan kalsium sini tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan keseimbangan kalsium negatif dan meningkatkan absorpsi oksalat ya, meningkatkan risiko pembentukan batu baru. Nah, asupan asam oksalat dalam makanan itu hendaknya dibatasi. Nah, untuk tujuan dietnya di sini mencegah atau memperlambat terbentuknya batu kalsium oksalat atau batu kalsium fosfat. Nah, sementara untuk syarat dietnya sini energinya sesuai dengan kebutuhan ya, kemudian proteinnya, lemak, karbohidrat itu cukup ya. Kemudian cairannya tinggi 2,5 sampai 3 liter separuh dari minuman. Natrium ya sedang 2300 atau setara dengan 5 gram garam dapur ya. Kemudian serat tidak larut air tinggi karena dapat meningkatkan kalsium sehingga membatasi penyerapannya. Oksalatnya rendah, kemudian fosfatnya normal. Di sini ada bahan makanan yang dibatasi. Yang pertama, sumber kalsium ya, susu dan keju serta makanan yang dibuat dari susu, teri dan ikan yang dimakan dengan tulangnya ya, harus dibatasi. Kemudian sumber oksalat ya, kentang, ubi, bayam, bis, stroberi, anggur, kacang-kacangan, teh dan coklat ya, harus dibatasi. Nah, berikutnya itu batu ginjal atau diet penyakit nefrolitiasis, batu cistin dan batu asam urat, diet tinggi sisa basa. Nah, tujuan diet batu cistin dan batu asam urat di sini membantu menurunkan kadar asam urat dalam plasma darah ya, yang pertama. Kemudian meningkatkan pH urin menjadi 6,0 sampai 6,5. Sini ada syarat dietnya, energinya itu sesuai dengan kebutuhan si pasiennya. Proteinnya itu sedang, yaitu 0,5 gram per kilogram berat badan ya per hari. Lemaknya normal, yaitu 10 sampai 25% dari kebutuhan energi total pasiennya. Karbohidratnya itu normal. Kemudian untuk cairan ini tinggi, yaitu 2,5 sampai 3 liter per hari ya, separuh dari air minumnya. Nah, untuk mineral dan vitaminnya itu dianjurkan cukup sayuran dan buah-buahan itu tinggi, kecuali ada pembatasan ya jika ada penyakit penyerta. Berikutnya adalah bahan makan yang dibolehkan ya, ini dapat diberikan. Pertama, kandungan purinnya tinggi 100 sampai 1000 ya, semua jenis jeroan, otak, ekstrak atau kaldu daging, bagian leher, bebek, burung, sardin, remis, kerang, udang kecil, makanan yang diragikan ya. Kemudian alkohol, makanan yang diawetkan ya. Ini tidak boleh diberikan ya. Nah, sini juga ada makanan yang dibatasi ya, kandungan purin sedang 9 sampai 100 ya, daging, ikan, unggas, ayam, udang, kacang-kacangan, tahu, tempe, asparagus, bayam, daun singkong, kangkung, buncis, kapri, jamur, daun, biji melinjo. Ini harus sebaiknya dibatasi ya. Kemudian menghasilkan sisa asam tinggi ya, seperti nasi, roti, terigu, makaroni, spaghetti, sereal, mie, dan kue kering ya. Lemak hewan, daging, ikan, telur, keju juga sebaiknya dibatasi ya, boleh diberikan tapi dibatasi.
Nah, berikutnya itu adalah diet penyakit gout, pirai ya, dan hiperurisemia atau asam urat. Nah, biasanya itu dikenal dengan istilah gout ya, asam urat. Ini merupakan penyakit kelainan metabolisme purin yang mengakibatkan peradangan pada sendi ya, dengan pembekakan sendi. Nah, seringnya pada lutut dan jari-jari pada pasien. Nah, gout ini biasanya ditandai dengan hiperurisemia dan penimbunan ya kristal asam urat atau topi di jaringan persendian tulang rawan, daun telinga ya, ginjal, pembuluh darah, bagian jantung dan jaringan lainnya. Nah, insiden ini pria lebih sering daripada wanita. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan asam urat darah ini ya, asupan purin dari makanan yang tinggi ya, kemudian obesitas, obat anti hipertensi, NIDDM ya, kemudian pasien gula ya, kemudian hipersulinemia, hiperlipidemia, alkohol dan kemoterapi. Nah, untuk tujuan dietnya, yang pertama menurunkan berat badan bagi yang terlalu gemuk ya, agar dicapai status gizi yang optimal. Kedua, mengurangi atau menurunkan kadar asam urat dalam darah dan urinnya. Nah, syaratnya ya, syarat dietnya itu energi itu sesuai kebutuhan si pasiennya. Bila berat badannya berlebih, asupan energi itu sebaiknya dikurangi ya, sebanyak 500 sampai 1000 kilokali per hari ya bila gemuk. Nah, untuk protein di sini cukup yaitu 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Nah, di sini dianjurkan hindari protein yang kandungan purinnya itu lebih 150 mg per 1000 gram. Nah, untuk lemak ya di sini dianjurkan sedang yaitu 10 sampai 20% dari kebutuhan energi total pasiennya. Kemudian karbohidrat tinggi yaitu 65 sampai 75% dari energi. Di sini diutamakan karbohidrat kompleks. Nah, vitamin dan mineral cukup ya sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Nah, sementara yang cairannya di sini dianjurkan tinggi yaitu 2 sampai 2,5 liter per hari. Nah, di sini ada jenis diet dan indikasi pemberian. Nah, untuk diet rendah purin 1 ya, energi ini dianjurkan 1500 kilokalori per hari ya. Nah, untuk rendah purin 2 ini energinya 1700 kilokalori per hari. Nah, berikutnya adalah bahan makanan yang tidak boleh diberikan. Ini kandungan purinnya 100 sampai 1000 mg per 100 gram ya. Nah, ini nggak boleh diberikan. Misalnya otak, hati, jantung, ginjal, jeroan, ekstrak daging atau kaldu, bebek, ikan sardin, makarel ya, remis dan kerang ya, tidak boleh diberikan. Nah, di sini ada juga makanan yang dibatasi, maksimalnya 75 gram per hari ya, ini maksimal ya. Nggak boleh lebih dari 75 gram per hari. Nah, kandungan purin itu 9 sampai 100 mg per 100 gram maaf. Nah, misalnya daging, ikan, unggas ya, ayam, udang, kacang kering, tahu, tempe, asparagus, bayam, daun singkong, kangkung, melinjo, emping ya, daun melinjo ya. Nah, yang berikutnya adalah bahan makan yang diperbolehkan. Di sini yang diperbolehkan ya, kandungan purinnya itu kurang dari 10 mg per 100 gram. Nah, nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun ya, tepung terigu dan hasil olahannya, kemudian keju, telur, susu, lemak, minyak gula, kopi, teh ya, buah-buahan, sayuran ya. Di sini kecuali sayuran yang dibatasi ya, kalau misalnya ada penyakit penyerta lainnya. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Nah, di sini sudah ada pre dan post, ada kuis ya. Tapi pembahasan kali ini sudah selesai ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Jangan lupa tugasnya buat rangkuman dan jawab pertanyaan ini, tulis tangan kemudian di share di kelas Edmodo ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Apabila ada salah-salah kata ya, maafkan, karena saya adalah manusia biasa ya, tidak luput dari salah
Baik teman-teman, jangan lupa berikan like, subscribe, and share ya, supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat juga untuk yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.